Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Malayaki 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku." Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya,
yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online. Saudara, sekalipun cuaca di luar sedang kurang enak karena hujan, tapi kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Karena itu saya percaya kita datang karena kita haus dan lapar akan Tuhan. Katakan amin. Orang yang lapar dan haus akan Tuhan akan dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat segala anugerah kebaikan-Mu. Kami boleh ada di tempat ini, sekalipun kami melihat cuaca di luar sana kurang mendukung kami untuk datang ke tempat ini. Tapi kami bersyukur buat anak-anak-Mu yang sudah ada di tempat ini, sudah hadir. Berkati mereka, rasa lapar dan haus mereka kami percaya akan dipuaskan di tempat ini Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang beribadah secara online, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, kami tidak terbatas. Engkau sanggup melawat kami Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Yang siap beribadah memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Haleluya. Katakan pada Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin, amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari angkat pujian dengan segenap hatimu, katakan pada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan, ku sembah Engkau Yesus, oh hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sekali lagi angkat pujian ini dengan iman, katakan pada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, ini yang kami percaya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat di dalam hidup kami Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami
pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah Engkau Yesus. Oh, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Oh, Kau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama, angkat tangan, katakan, oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin amin, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, oh, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau dalam hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, oh, hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya
goyahkan, Kau tetap Allah. Katakan Kau tetap Allah. Kau tetap yang kami muliakan, yang kami agukan, oh yang kami tinggikan, Kau tetap Allah. Oh, haleluya. Shandarala barala 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 barala, Oriandara barala 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 barala, Hebe shandarala nanamu. Haleluya. Oh ya sandara la bara la bara la bara, Uriandara la bara la bara la bara la bara la bara la bara, Hindara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh ya sandara la bara la bara la bara la bara, Herebe sandara la bara la bara la bara, Uriandara la bara la bara la bara la bara. Hindara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, Reka shandara la bata para la boya sedebera la bara, Hindara la bara la bara la bara la bara. Haleluya. Oh, Reka shandara la bara la bara la bara la bara la bara, Horiandara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara, Hindara la namun. Oh, haleluya, oh, haleluya, oh, sandara la la bara la bara la bara la bara la, hinara la mor yandara la la bara la bara la bara la bara la bara, haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan, Kau yang kami agungkan. Oh, oh. Huriandara la mayas, andara la mor, andara la la, Huriandara la 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 bara la bara la bara la bara, Hinara la bara 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 la. Haleluya. Shandara la 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 la. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Amin. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Amin, amin. Sebab Kau layak, hanya Kau yang layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian.
Kau layak. Haleluya. Terima pujian. Amin, amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan di tempat ini, di atas gerejamu. Raja di atas segala raja. Kau terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Kau layak. Terima pujian Tuhan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, oh, Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Haleluya. Terima pujian, sebab Kau layak. Oh, kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, di atas segala raja. Raja di atas segala raja, raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak menerima segala pujian dari tempat ini. Kau layak menerima segala pengagungan. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang layak untuk kami tinggikan. Karena itu kami mau bersorak, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Allah. Mari orang-orang yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Berikan tos dulu kiri kanan, depan belakang, bilang Yesus dahsyat dalam hidupmu. Amin. Tosnya kepal saja, bilang Yesus dahsyat dalam hidupmu. Haleluya. Mari puji Dia dengan sukacita. Yeah. Haleluya. Mari puji Dia. Mari sama-sama katakan, di bumi, di surga, dan segala yang ada. Amin. Sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai, sorak-sorai sukacita. Oh, gempita bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari katakan sekali lagi. Di bumi, di surga, dan segala yang ada. Amin. Sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai, sorak-sorai sukacita. Gempita bergema bagai gemuruh. Boleh lambaikan tanganmu, katakan sama-sama. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Haleluya. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kudus.
suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang layak untuk ditinggikan. Katakan, di bumi, di surga, dan segala yang ada. Yang ada, sujud dan menyembah, sujud dan menyembah di hadapanmu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, amin. Gempita bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Haleluya. Oh, suci, 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 sucilah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu, nyanyikan pujian. Kudus, kudus, kudus. Boleh semua tangannya? Sama-sama katakan, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Oh, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Haleluya. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sekali lagi katakan, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, suci, 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 sucilah Tuhan. Nyanyikan pujian. Haleluya. Haleluya. Wow. Saudara berjalan dengan Tuhan gak perlu takut, katakan amin. Karena Tuhan akan berjalan di depan kita memberikan kemenangan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeah, yeah. Ayo yang percaya katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Angkat tanganmu, katakan, Yesus Kau, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Denganmu Tuhan. Ayo berjalan, bukan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari katakan dengan iman, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kau, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, amin, dari kemuliaan
Ayo bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Dia dahsyat, Dia hebat. Ini yang kami percaya. Berjalan bersama dengan Engkau pasti ada kemenangan. Berjalan dengan Engkau pasti ada kemerdekaan. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk terus menyembah Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu tidak ada yang lain dalam hidup kami selain daripada Engkau, yang kami harapkan, yang kami andalkan, dan yang kami percaya. Karena itu kami mau terus Tuhan memuji, kami mau terus menyembah Engkau. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Mari katakan pada Tuhan dengan imanmu. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah
di hatiku. Saudara, pujian ini ditulis oleh seorang pemazmur yang bernama Asaf. Dan pujian ini ditulis ketika dia sedang bergumul dan ketika dia sedang berharap sama Tuhan. Kenapa saudara? Dia bilang begini dalam Mazmur 73, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Seringkali kita melihat ini di depan kita, betul? Orang-orang yang gak mengenal Tuhan, mereka diberkati, mereka punya segala-galanya, mereka baik-baik aja, mereka sehat-sehat aja. Tapi seringkali kita melihat kepada diri kita yang sudah ikut Tuhan, yang sudah melayani Tuhan, yang sudah mengenal firman Tuhan, tapi kok kita hidupnya begini-begini aja. Tapi sampai suatu ketika Asaf dibawa oleh Tuhan dalam sebuah penglihatan, dan dia melihat kesudahan hidup orang-orang fasik, dan dia bilang begini, ternyata semua itu adalah sia-sia, dan yang paling indah adalah waktu dekat dengan Tuhan. Makanya dia bilang, selain kau gak ada yang lain Tuhan yang aku ingini di bumi, di surga ini. Aku hanya perlu Tuhan. Karena itu dia terus memuji menyembah Tuhan. Dia memutuskan hidupnya untuk mau bernyanyi memuji menyembah Tuhan. Biar setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kali saya mengangkat pujian ini terus menjadi rema dalam hidup saya. Karena kenapa? Saya melihat kok dia bisa berhasil, kok dia bisa sukses, kok dia bisa begini, bisa begini, bisa begini. Padahal dia gak kenal Tuhan. Tapi saya bersyukur sampai hari ini Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri segala sesuatu yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Itu yang harus kita syukuri sama Tuhan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biar pujian ini juga menjadi rema dalam hidup kita. Angkat pujian dengan segenap hatimu, katakan pada Tuhan. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Amin Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Oh, sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, amin, nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Shalom saudara-saudara yang berharga di hati Tuhan, saudara yang beribadah di GBI Widuri dan juga saudara yang beribadah di GBI House of Praise. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan saudara dalam sebuah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini firman Allah kembali mau menuntun perjalanan hidup kita menuju satu kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat yang berkelimpahan.
Mungkin saudara bertanya, apakah saya bisa menikmati itu? Sedangkan hari ini saya sedang ada dalam satu kesukaran dalam kehidupan. Gambaran kesukaran dari kehidupan itu dapat kita lihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4. Daud berkata dia ada dalam lembah kekelaman. Tetapi yang menarik saudaraku, bahwa Daud juga berkata bahwa dia tidak takut bahaya. Dan hari ini Tuhan mau kita dalam menjalani kehidupan ini, apapun kesukaran atau kesulitan yang kita harus hadapi, maka Tuhan mau kita tidak perlu takut dalam bahaya itu. Jangan takut pada bahaya itu. Sebab Allah pasti akan menolong kita untuk keluar dari lembah yang saat ini mungkin itu menakutkan, kepada satu tempat di mana kita bisa menikmati sorak-sorai kemenangan. Sebelum Tuhan akan menuntun kita melanjutkan berbicara kepada kita, mari kita lebih dahulu berdoa untuk firman Allah. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman yang Kau siapkan bagi kami untuk menuntun jalan hidup kami, supaya kami yang hidup hari ini penuh dengan tantangan, kami sedang ada dalam satu lembah kekelaman, kami dapat menjadi anak Tuhan yang tidak takut bahaya. Dan kami tahu bahwa Tuhan telah menyediakan berkat, mujizat, dan kemenangan bagi kami. Tuhan, kami percaya kami punya masa depan. Anak cucu kami tidak akan minta-minta roti. Berbicaralah ya Bapa kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Firman Allah berbunyi demikian, saudaraku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini adalah perkataan dari Daud, saudara ya. Aku tidak takut bahaya. Alasannya apa? Dia tidak takut bahaya. Firman Allah lanjut berkata, sebab Engkau besertaku, gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku, sesuatu yang sangat menarik sekali untuk kita bisa pelajari dan dapatkan dari firman Allah ini. Daud berkata, aku tidak takut. Pertanyaannya adalah, mengapa Daud tidak takut? Padahal Alkitab katakan Daud ada dalam lembah kekelaman. Alasannya yang pertama, saudaraku, karena Daud berjalan dengan gembala yang baik. Dikatakan di situ dalam kalimat berikutnya, sebab Engkau besertaku. Daud berjalan dengan gembala yang baik. Hari ini saudaraku, jangan takut karena kita berjalan dengan gembala yang baik. Apa yang bisa dilakukan oleh gembala yang baik? Kalau saudara membaca di dalam ayat yang pertama dari Mazmur pasal 23 itu, di sana dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang dilakukan oleh gembala yang baik itu? Gembala yang baik itu akan membuat hidup kita tidak kekurangan. Saudaraku, bicara tidak kekurangan ini bukan berarti bahwa kita tidak memiliki satu masalah dalam kehidupan kita. Takkan kekurangan ini bicara tentang sebuah kecukupan. Kalau kita bisa menikmati makan sehari 3 kali, kita bisa menikmati segala sesuatu dengan kecukupan, itu bicara takkan kekurangan. Jangan saudara bandingkan dirimu dengan orang lain yang tentunya status ekonominya lebih tinggi dari hidup kita. Kekayaannya lebih banyak dari kita. Kita yang naik motor, jangan kita bandingkan diri kita dengan orang yang punya mobil. Dan orang yang punya mobil biasa-biasa, jangan saudara bandingkan mobil saudara dengan mobil yang miliaran harganya. Kalau saudara bandingkan dirimu dengan hal-hal tersebut, maka kita akan selalu berkata, saya kekurangan. Tapi ketika kita berkata, aku bersyukur karena aku punya kendaraan, maka kita akan katakan, aku tidak kekurangan. Dan apalagi yang dilakukan oleh gembala yang baik itu?
Di dalam ayat yang kedua, dalam Mazmur pasal 23, di sana dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dengan kata lain, saudaraku, Ia Allah gembala yang baik itu, Dia akan mencukupi, akan memberkati kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati ketenangan. Makan dan minum Allah cukupkan dalam hidup kita. Inilah gembala yang baik, saudaraku. Sekalipun ada dalam lembah kekelaman, gembala yang baik itu akan membuat kita tidak kekurangan. Gembala yang baik itu akan memberkati kita dengan rumput yang hijau dan akan membawa kita untuk menikmati air dalam ketenangan. Ini yang Allah dan Allah yang baik itu mau melakukan bagi hidup kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bersikap menanggapi apa yang gembala baik itu lakukan bagi hidup kita? Satu hal, saudaraku, yang Allah mau adalah kita tidak takut dalam bahaya dan tetap berjalan dengan Dia saat ada dalam lembah kekelaman dan keluar dari lembah itu untuk mendaki gunung kemenangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tetap berjalan dengan Allah sampai kita keluar dari lembah kekelaman itu? Ada beberapa prinsip, saudaraku. Yang pertama, prinsipnya adalah kita harus mau dituntun oleh gembala yang baik itu. Kita harus mau dituntun oleh gembala yang baik itu. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ketiga dari Mazmur pasal yang ke-23 tadi itu, firman Allah bunyi demikian. Ia, gembala yang baik itu, menyegarkan jiwaku. Ia, gembala yang baik itu, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku, gembala yang baik itu mau menuntun langkah-langkah hidup kita. Dan dikatakan bahwa Dia menuntun kita dengan sebuah jaminan. Apa jaminannya? Namanya adalah Allah Sang Pencipta, Allah sumber kehidupan. Dia menjamin kehidupan kita, saudaraku. Pertanyaannya, maukah kita dituntun oleh gembala yang baik itu, saudaraku? Gembala yang baik itu mau menuntun kita. Mau menuntun kita, saudaraku. Mau menuntun kita hari lepas hari. Mau menuntun kita dari minggu ke minggu. Dan juga mau menuntun kita di saat-saat kita menghadapi kesukaran dalam perjalanan hidup ini. Ini yang harus kita pastikan. Allah sebagai gembala yang baik mau menuntun kita, saudara, di jalan yang benar. Sekalipun ada dalam kesukaran, tetap Dia akan membawa kita di jalan-jalannya yang benar, saudaraku. Di jalan-jalan yang akan membawa kita pada kemenangan. Di jalan-jalan yang akan membawa kita pada satu berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Alkitab katakan Dia akan membawa kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, saudaraku. Dan kalau kita hidup dituntun oleh gembala yang baik, maka kita akan pastikan bahwa kita akan tiba di rumput yang hijau dan air yang tenang itu. Untuk itulah, saudaraku, hari ini pastikan kita mau dituntun oleh gembala yang baik itu. Dan berikutnya kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat, ya, ketika kita dituntun oleh Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan? Yang berikutnya adalah kita harus mengerti bahwa gada dan tongkat gembala yang baik itu merupakan satu benda yang akan dapat menghibur kita. Maksudnya apa? Saudaraku, gembala biasanya menggembalakan domba, mereka membawa tongkat, saudaraku. Dan tongkatnya itu biasanya ada lengkungannya di atas. Apa gunanya tongkat dengan lengkungan di atas? Jadi ketika domba itu mungkin mencari jalan sendiri dan akhirnya mungkin
domba itu hampir masuk jurang, maka gembala itu akan menarik leher domba itu dengan tongkat yang melengkung bagian atasnya. Dan andai kata domba itu sempat masuk ke dalam jurang, ya tentunya tidak terlalu dalam, maka gembala itu akan menarik leher domba itu dengan lengkungan dari tongkat tadi, saudaraku. Jadi dengan kata lain bahwa kita sebagai seorang anak Tuhan, maka kita harus mau menjadi seorang anak yang menghargai perintah-perintah Allah dan mau menjalani hukum yang Allah telah tetapkan dalam hidup kita, saudaraku. Perintah dan hukum-hukum yang Allah berikan itu dianggap oleh Daud sebagai domba sebagai satu hal yang menghibur hatinya, saudaraku. Sebab di sana dikatakan gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, saudaraku. Jadi di saat kita dituntun oleh gembala yang baik itu, maka kita pun harus mau taat pada perintahnya dan juga mau taat pada hukum yang ditetapkan oleh gembala yang baik itu. Apa perintah yang dia berikan? Rajin ibadah. Lakukan saja, saudaraku. Setia berdoa, setia baca Alkitab, ya kan? Setia melayani, ya. Dalam keadaan apapun kita tetap melayani. Maka kehidupan kita pasti diberkati Tuhan, saudaraku. Perintah dan hukum yang ditetapkan oleh gembala yang baik itu merupakan satu penghiburan bagi hidup kita. Domba yang ditarik lehernya oleh tongkat gembala itu dianggap bukan satu hal yang telah membuat melukai hati domba, ya. Bukan sebagai satu gambaran bahwa gembala itu telah bersifat kasar kepada domba. Tidak, saudaraku. Domba ketika lehernya ditarik oleh tongkat gembala, ya, dia sadar bahwa dia telah salah. Dia sadar bahwa dia telah melakukan sesuatu yang akan membuat bahaya bagi domba itu sendiri. Dan ini yang harus kita pahami, saudaraku. Gembala yang baik mau menuntun jalan-jalan hidup kita. Untuk kita bisa berjalan dalam lembah kekelaman dan keluar dari lembah kekelaman itu dan mendaki gunung kemenangan, maka kita harus mau dituntun oleh gembala yang baik itu. Gembala yang baik itu menuntun di jalan yang benar. Dan perintah-perintahnya, hukum-hukumnya merupakan sebuah penghiburan bagi domba yang taat kepada dia. Jadi ketika kita dituntun oleh Allah, ada perintah-perintah yang harus kita lakukan. Ada hukum-hukum yang harus kita jalani, saudaraku. Lakukanlah itu. Lakukan perintah Tuhan dan jauhkanlah segala larangannya. Maka kita akan menjadi anak Tuhan atau domba yang dapat keluar dari lembah kekelaman pada gunung kemenangan. Hari ini, saudaraku, pastikan kita mau dituntun oleh Tuhan. Jangan ambil keputusan untuk berjalan sendiri ketika hadapi segala kesulitan hidup. Yang kedua yang kita bisa pelajari, saudaraku, ya. Yang pertama tadi, kita harus mau dituntun oleh gembala yang baik itu. Yang kedua, saudaraku, kita sebagai anak Tuhan atau sebagai domba, saudaraku, maka yang kedua kita harus, ya, mempunyai kehidupan yang dekat dengan gembala itu. Kita harus memiliki kehidupan yang dekat dengan gembala itu, saudaraku. Mengapa kita harus dekat dengan gembala itu? Alasan yang pertama, saudaraku, agar kita dapat mengetahui rencana dari gembala itu. Apa rencana gembala itu? Saudaraku, domba dikeluarkan dari kandangnya, ya, kemudian dibawa jalan oleh gembala itu, tentunya dengan sebuah rencana, dengan sebuah tujuan ke rumput yang hijau.
Dan ketika mereka sudah makan kenyang, maka gembala itu akan membawanya ke air yang tenang untuk minum. Dan yang ketiga, tentunya setelah makan minum, maka domba-domba itu akan dibaringkan di rumput yang hijau. Saudaraku, rencana-rencana ini tidak akan pernah kita bisa ketahui kalau kita tidak dekat dengan gembala yang baik itu. Domba harus berjalan dekat dengan gembala. Kehidupan kita harus dekat dengan gembala yang baik. Tidak ada keputusan yang lain, tidak ada pilihan yang lain, saudaraku. Tambahan lagi, saudaraku, domba dia bisa mengikuti arah jalan dari gembala itu adalah dengan cara dia memasang telinganya dengan baik untuk mendengar ketukan-ketukan dari tongkat gembala yang diketukan ke tanah. Jadi telinga domba itu begitu peka, saudaraku, terhadap ketukan-ketukan tongkat yang dipukulkan atau diketukan kepada tanah, saudaraku. Jadi gembala itu sambil berjalan dia pukulkan tongkatnya ke tanah, dia pukulkan tongkatnya ke tanah, maka suara ketukan itulah yang didengar, yang ditangkap oleh domba, dan domba itu akan terus berjalan mengikuti gembala yang baik. Kalau kita jauh dari Tuhan, suara gembala itu tidak terdengar. Suara tongkat itu, suara arahan itu tidak kita dengar, saudaraku. Makanya tidak heran ada berapa banyak anak Tuhan yang putus asa. Ada berapa banyak anak Tuhan yang menyerah. Ada berapa banyak anak Tuhan yang jauh dan tersesat hari ini. Kenapa? Karena mereka mengambil keputusan sendiri untuk jauh dari gembala yang baik. Jauh dari Allah, saudaraku. Akhirnya mereka mendengar suara-suara yang mengerikan seperti beruang, seperti serigala yang mengancam. Dan akhirnya mereka menjadi begitu takut. Dan mereka juga tidak bisa mendengar segala sesuatu yang biasa dia dengar dari ketukan gembala yang menghibur hatinya, saudaraku. Hari ini, saudaraku, putuskanlah, pilihlah satu hal yang sangat menguntungkan bagi kehidupan kita, yaitu milikilah kehidupan yang dekat dengan gembala yang baik itu. Alasan yang pertama, kita akan mengetahui rencana Allah. Rencana gembala itu, yaitu akan membawa kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan kemudian membaringkan kita di rumput yang hijau. Dan yang kedua, saudaraku, kita akan dapat mengerti arah tujuan dari jalan hidup kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, kepada gembala yang baik itu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari kebinasaan berubah menjadi dan memperoleh hidup yang kekal, itu merupakan satu hal yang sangat penting, saudaraku. Maksudnya apa? Allah mau membuat kita menjadi lebih baik. Allah mau kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kalau kita tidak dekat dengan gembala yang baik, maka rencana Allah, tujuan Allah supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, itu tidak akan bisa kita peroleh, saudaraku. Hari ini, milikilah kehidupan yang dekat dengan gembala yang baik itu. Agar kita dapat mengerti rencananya. Dan kita dapat mengerti tujuan dan arah dari kehidupan kita yang ditentukan oleh gembala yang baik itu. Sejauh apa hari ini kau sudah tinggalkan Yesus sebagai gembala yang baik? Ketika saudara hadapi masalah, mungkin saudara telah ambil keputusan untuk mencari jalan sendiri. Hari ini, ingatlah, tangannya terbuka untuk menerima kita kembali, saudaraku.
Dia tidak pernah membuang saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Kembalilah kepada Allah yang mengasihi kita, saudaraku. Kembalilah kepada Allah yang telah mati di Golgota untukmu. Kembalilah, saudaraku. Allah tidak pernah mengingat-ingat apa yang saudara telah lakukan selama ini. Hari ini dan selanjutnya kita perlu Tuhan. Kita perlu gembala yang baik ini. Mari saudaraku, milikilah satu kehidupan yang dekat dengan Dia. Saya percaya saudaraku, di masa corona ini, sekalipun ada banyak orang melihat bahwa kehidupan banyak anak-anak Tuhan mengalami banyak kesukaran dan kesulitan. Betul, ya. Tidak ada satu manusia di dunia yang berkata bahwa di masa corona ini, ya, tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, ya. Tidak perlu sulit-sulit, saudara, ya, berpikir lebih panjang. Kita keluar rumah saja, ya, kita hadapi kesukaran. Kenapa kita hadapi kesukaran? Kita harus pakai masker, kita harus pakai face shield, kita harus cuci tangan, ya, kita harus menjaga jarak. Kemudian pulang ke rumah, kita harus mandi, bersih-bersih dan sebagainya. Selama ini bukankah kita tidak lakukan itu dengan tertib? Nah, ini merupakan kesukaran, saudara. Ini merupakan satu hal yang bagi kita adalah sebuah kesulitan, saudara, ya. Kenapa? Karena kita lebih sudah biasa melakukan hal-hal yang normal begitu. Pulang kadangkala kita nggak perlu mandi dulu, kita makan dulu atau kita ngobrol dulu, baru kita mandi dan seterusnya. Kalau ini tidak, kita harus mandi dulu, baru kita ngobrol dan selanjutnya. Nah, ini merupakan hal yang baru. Kemudian kesukaran apa kalau kita keluar rumah? Kita tidak tahu siapa atau ya orang yang bagaimana dan di mana akan menularkan kita. Ini sesuatu yang sedikit menjadikan kekhawatiran bagi hidup kita. Nah, kalau saudara hari-hari ini saudara merasa bahwa saudara jauh dari Tuhan, mari kembalilah kepada gembala yang baik itu. Jangan lari dari gembala yang baik. Hadapi lembah kekelaman bersama gembala yang baik. Karena dengan berjalan dengan gembala yang baik, Dia akan membawa kita keluar dari lembah dan mendaki gunung kemenangan, saudaraku. Ada banyak kesukaran, tapi berjalan dengan gembala yang baik, kita akan melihat arah dari tujuan hidup kita itu sendiri. Karena Allah, Dia adalah Allah yang baik. Dia mengasihi kita, saudaraku. Kembali, saudaraku. Maka engkau akan melihat hidupmu diberkati. Ada banyak anak-anak Tuhan juga yang stres hari ini. Jalani hidup dalam lembah kekelaman bersama gembala yang baik. Maka kita akan menikmati satu perjalanan yang indah dan manis. Dan kita akan keluar, ya, untuk mendaki gunung kemenangan bersama gembala yang baik itu. Daud berkata, "Aku tidak takut bahaya." Saya percaya ketika kita membangun kehidupan yang dekat dengan gembala yang baik, kita pun akan berkata seperti Daud, "Aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku." Prinsip yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Yang pertama, milikilah, ya, satu sikap untuk mau dituntun oleh gembala yang baik. Yang kedua, milikilah kehidupan yang selalu dekat dengan gembala yang baik, supaya kita bisa mengetahui rencana dari gembala itu dan kita tahu arah tujuan dari gembala yang baik itu. Yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Bagaimana kita bisa berjalan dengan gembala yang baik dalam lembah kekelaman dan keluar untuk mendaki gunung kemenangan. Yang ketiga, saudaraku, milikilah komitmen untuk berjalan dengan gembala yang baik itu. Milikilah keputusan untuk terus-menerus berjalan dengan gembala yang baik itu. Dalam susah dan senang, dalam lembah yang menakutkan, dan juga dalam perjalanan-perjalanan yang lain, saudaraku. Milikilah satu komitmen sampai akhir dari hidup kita untuk berjalan dengan gembala yang baik itu, saudaraku. Apa dasarnya?
Apa alasannya untuk kita punya komitmen berjalan dengan gembala yang baik itu? Kalau saudara membuka dalam Yohanes pasal yang ke-10, ini bicara tentang Yesus adalah gembala yang baik. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-1, ayat yang ke-11 saudara ya. Yohanes 10 ayat 11, firman Allah bunyi demikian. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Saudara lihat, dasar yang membuat seharusnya kita semangat untuk berkomitmen berjalan dengan gembala yang baik adalah karena gembala itu sangat mengasihi kita, saudara. Kasihnya dengan dibuktikan dengan dia mati. Dia berkorban untuk domba-dombanya. Hari ini siapa yang mau berkorban untuk saudara? Masing-masing kita sedang berpikir bagaimana kita bisa hidup. Bagaimana kita bisa lewati kesukaran, masalah, tantangan-tantangan. Masing-masing orang sedang berpikir keras, saudaraku. Bisnismen sedang berpikir keras. Pengerja-pengerja dari perusahaan-perusahaan atau karyawan atau orang-orang yang berkarir, saudara ya, mereka juga sedang berpikir keras. Banyak orang sedang berpikir keras hari ini. Siapa mau berkorban untuk saudara? Ingat, gembala yang baik, dia berkorban untuk saudara demi kasihnya. Dan itu sudah dibuktikannya dengan kematiannya di Golgota, saudaraku. Dia pindahkan kita dari neraka ke sorga. Bukankah ini satu keputusan yang besar yang telah Allah lakukan bagi kita? Supaya ketika kita mati, kita masuk sorga, saudaraku. Satu pengorbanan yang besar. Apakah komitmen dengan kematian Allah di Golgota ini akan dapat menolong kita untuk punya komitmen, untuk percaya bahwa Allah sangat mengasihi kita, untuk percaya bahwa gembala yang baik itu sungguh baik dan mengasihi kita, dan kita mau berkomitmen berjalan dengan Dia sampai akhir perjalanan hidup kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia telah berkorban untuk kita, saudaraku. Ambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Dia. Berikutnya, saudaraku, gembala yang baik. Ya, alasan atau dasar untuk kita berkomitmen dengan gembala yang baik. Yang pertama, karena Dia mengasihi kita dan Dia berkorban untuk kita. Yang kedua, saudaraku, kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal 10 ayat 14, ya, Yohanes pasal 10 ayat 14, ini sesuatu yang sangat menarik sekali, saudaraku. Saya senang dengan ayat ini. Di sana dikatakan, saudaraku, ya, Yohanes 10 ayat 14, "Akulah gembala yang baik," kata Tuhan Yesus, "dan aku, gembala yang baik, mengenal domba-dombaku." Dan Dia juga berpikir dan Dia tahu bahwa domba-dombaku, yaitu diri kita, mengenal gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Gembala yang baik, saudaraku, dia mengenal domba-dombanya. Dia mengenal saudara, dia mengenal saya, dia mengenal hati kita, dia mengenal pikiran kita, dia mengenal jalan-jalan kita, dia mengenal tiap tetes air mata kita. Bahkan dalam Pemazmur dikatakan, tetes-tetes air mata kita ditampung dalam kirbatnya Allah. Bayangkan, saudaraku, siapa sih yang mau menampung tetes air mata saudara? Kita saja yang memiliki air mata saja belum tentu kita tampung itu air mata. Tapi gembala yang baik, Dia mau menampung tetesan air mata kita di dalam kirbatnya, saudaraku. Dia kenal tetesan air mata kegiranggankah? Dia kenal tetesan air mata karena kesukaran, karena sakit penyakit, karena masalah-masalah yang berat yang sedang dihadapi. Dia kenal itu, saudaraku. Dia kenal hidupmu dan hidup saya. Dia kenal apa yang sedang kita alami hari ini.
Dia kenal saudara, kalau saudara selama ini atau dalam minggu terakhir ini saudara susah tidur, penuh kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan. Dia kenal saudaraku. Ini hal yang sangat penting, bahwa gembala yang baik itu kenal domba-dombanya. Dia kenal saudara. Dan inilah merupakan satu keputusan bagi saya. Karena Allah mengenal saya, Allah mengenal hidup saya, Allah mengenal kesukaran-kesukaran saya, Allah mengenal perjalanan hidup saya, bahkan Allah kenal hari esok saya. Maka saya ambil keputusan untuk komitmen dengan Dia, dengan gembala yang baik sampai akhir hidup saya. Alkitab mendorong kita, saudaraku, untuk kita ambil sebuah komitmen. Saudara, berkomitmen dengan gembala yang baik itu tidak rugi, saudara. Berkomitmen dengan gembala yang baik, berjalan dengan Dia, lewati lembah kekelaman, kemudian keluar dan mendaki gunung kemenangan, itu tidak rugi, saudara. Daud dia berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Daud katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kenapa Daud berkata, Engkau besertaku? Kenapa Daud rasakan bahwa gembala yang baik beserta dengan dia? Karena Daud juga berdampingan, berjalan dengan gembala yang baik itu. Dia berkomitmen. Kalau gembala yang baik itu berkomitmen untuk berjalan dengan kita, mari kita juga berkomitmen untuk berjalan dengan gembala yang baik itu. Sehingga antara Allah dan kita bisa berjalan berdampingan, berdekatan, dan percayalah, hidup kita pasti diberkati. Dan kita bisa keluar dari lembah kekelaman ini karena Allah tahu hari esok kita. Mari saudaraku, kalau saudara sadar selama ini saudara kurang berkomitmen dengan Allah, kurang berkomitmen dengan gereja, ambil komitmen hari ini, saudaraku, untuk kita bisa menjalani hidup ini, keluar dari lembah kekelaman, dan kita bersama-sama dengan sukacita mendaki bukit kemenangan. Jangan takut dan khawatir, sebab gembala yang baik itu berjalan dan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk tuntunan-Mu, untuk nasihat-Mu bagi kami. Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami mau dituntun dalam jalan-jalan hidup kami hari ini dan seterusnya. Kau mau supaya kami selalu dekat dengan-Mu, supaya kami bisa mengerti rencana-Mu dan arahan-arahan dari jalan-jalan yang Kau mau bawa kami. Untuk kami hidup tidak kekurangan dan hidup penuh dengan keberkatan dari Tuhan. Dan Kau juga mengajarkan kami untuk kami punya komitmen, tetap setia, percaya, taat sampai akhir perjalanan hidup kami. Sebab gembala yang baik mengasihi kami. Sebab Engkau mengasihi kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mempraktekkan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hidup kami diberkati. Hamba berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang, seluruh pengurus gereja, majelis atau diaken gereja, seluruh pengerja dan seluruh jemaat dari GBI Widuri dan GBI House of Praise. Berkat-Mu melimpah atas mereka. Lindungi mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit. Dan beri mereka tetap semangat untuk terus dapat melayani dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Allah untuk anugerah-Mu. Kami percaya hari ini kami diberkati oleh tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang, penghiburan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.